Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rega Hamdana Simbolon dengan NPM 2208260172. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang gangguan ansietas fobik. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan saya pada blok psikiatri. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang gangguan ansietas fobik. Jadi gangguan ansietas fobik ini didefinisikan sebagai uh, timbulnya rasa cemas atau rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa objek ataupun situasi. Perbedaan rasa cemas fobik ini dia memiliki rasa takut yang berlebihan terhadap suatu objek ataupun terhadap situasi, yang mana pada gangguan ansietas fobik ini dia jelas terdapat objek yang ditakutinya. Berbeda dengan gangguan cemas lainnya yang dia itu tidak jelas ataupun wujud dari si objek yang ditakutinya itu tidak ada gitu. Nah, pada buku PPDGJ 3, gangguan ansietas fobik ini dibagi menjadi 3, yaitu agorafobia, fobia sosial, dan gangguan fobia spesifik. Pada agorafobia, dia dibagi menjadi agorafobia. Definisinya adalah rasa takut yang menetap atau berulang terhadap situasi di mana si seseorang itu merasa sulit untuk melarikan diri pada situasi yang ramai. Kemudian etiologinya bisa berupa faktor biologi dan faktor psikologi. Untuk pedoman diagnosisnya, kecemasan timbul pada situasi di mana sulit melarikan diri atau sulit mendapatkan pertolongan, misalnya berada di tempat ramai, ruang terbuka, atau bepergian jauh dari rumah. Kemudian sering berhubungan dengan serangan panik. Pada tata laksananya dibagi menjadi 2, yaitu psikoterapi dan farmakologi. Psikoterapi meliputi cognitive behavior terapi atau CBT, kemudian exposure terapi. Exposure terapi sendiri adalah memberikan hal yang ditakuti si seseorang tersebut dengan mulai dari dosis rendah hingga ditingkatkan menjadi dosis yang tinggi. Kemudian relaxation training atau teknik relaksasi, pasien diminta untuk menarik napas secara perlahan, menarik napas dalam kemudian membuang secara perlahan. Kemudian ada physical education dan sportive therapy. Pada farmakologinya berupa obat-obatan, dia bagi menjadi ada 3 jenis obat yang dapat dikonsumsi. Yang meliputi antidepresan, kemudian SNRI, dan benzodiazepin. Lini utama untuk agorafobia ini sebenarnya bukanlah pengobatan farmakologi, tetapi psikoterapi. Tetapi jika perlu melakukan pengobatan farmakologi, diberikan obat antidepresan berupa SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yang mana itu merupakan obat lini pertamanya. Contoh obatnya adalah Sertalin. Apabila agorafobia cukup parah, maka nanti diberikan benzodiazepin untuk jangka pendek. Kemudian yang kedua ada fobia sosial. Fobia sosial itu memiliki definisi sebagai rasa takut yang menetap dan berlebihan terhadap situasi sosial atau situasi kinerja di depan umum, di mana individu merasa akan diperhatikan, dinilai, atau dipermalukan oleh orang lain. Inti dari definisi fobia sosial itu, seseorang merasa takut apabila dirinya diperhatikan. Kemudian adapun etiologinya atau penyebabnya meliputi faktor biologis, faktor psikososial, faktor sosial, dan lingkungan. Kriteria diagnosis untuk fobia sosial yaitu gejala psikologis, perilaku otonomi, timbul harus merupakan manifestasi primer dari ansietasnya dan bukan merupakan gejala sekunder dari gejala-gejala lain seperti waham ataupun pikiran obsesif.
Tata laksananya meliputi psikoterapi dan farmakologi. Psikoterapi sama halnya dengan agorafobia, dia diberikan dengan CBT atau cognitive behavior therapy, kemudian diberikan exposure terapi dan social skills training atau melatih skill sosial dari si pasien tersebut. Kemudian ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi ini juga sama seperti agorafobia, dia bukan merupakan pengobatan yang wajib, tetapi dapat diberikan juga seperti antidepresan SSRI, SNRI, dan benzodiazepin. Kemudian yang ketiga ada gangguan fobia spesifik. Jika dikatakan gangguan fobia spesifik berarti dia menjurus kepada suatu objek yang lebih spesifik. Pada gangguan fobia spesifik didefinisikan sebagai rasa takut yang menetap dan berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu, yang sebenarnya tidak berbahaya tetapi selalu menimbulkan kecemasan atau dorongan kuat untuk menghindarinya. Ada 5 jenis dari gangguan fobia spesifik yang meliputi pertama animal type, yaitu si seseorang merasa takut pada hewan. Contohnya ada ailurophobia, yaitu takut pada kucing, cynopobia takut kepada anjing, opidophobia takut kepada ular, kemudian arachnophobia yaitu takut kepada laba-laba, dan entomophobia takut kepada serangga. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu natural environment type, yaitu ada di bagian terdiri contohnya acrophobia takut pada ketinggian, astrophobia takut pada petir atau badai, hidrophobia takut pada air, kemudian claustrophobia takut pada ruangan tertutup, dan nyctophobia takut pada kegelapan. Pada yang ketiga, blood injection injury type, yaitu takut kepada objek berupa suntikan ataupun darah ataupun luka. Contohnya ada hematofobia, takut kepada melihat darah, ada tirafobia, takut jarum suntik, kemudian dentofobia, takut kepada dokter gigi, dan traumatofobia, takut melihat luka ataupun cedera. Yang keempat ada situational type. Situational type ini terdiri dari aviophobia, takut naik pesawat terbang, elevatofobia, takut naik lift, tunnel phobia, takut melewati terowongan, dan driving phobia, takut mengemudi kendaraan. Kemudian ada juga explore space phobia, takut berada di ruangan tertutup mirip dengan claustrophobia. Yang kelima adalah tipe lainnya ataupun other type, seperti thanatophobia, takut pada kematian, emetophobia, takut muntah, kemudian chlorophobia, takut menari, dan lapiterophobia, takut pada kupu-kupu, kemudian claustrophobia, takut kepada badut. Yang mana untuk membedakan gangguan ansietas ini, yaitu gangguan ansietas fobik ini dia memiliki jelas objeknya siapa yang ditakutinya, dan ini timbul apabila ada si stresornya ataupun si objek yang ditakutinya, maka ia akan timbul. Dan ini bisa terjadi kapan saja apabila si stresornya ataupun benda yang ditakuti si seseorang tersebut ada di sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.